Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a siyama litadhirin nufusi minal atham. Wassalatu wassalamu ala khairu man shola wa shoma wa dawama alal khairi wastaqam wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada ila yaumil qiyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu yaumal qiyamati fil jannah. Para pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah di mana saja berada, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah hidup, anugerah umur, anugerah hidayah iman, Islam, hidayah taufik untuk kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Teriring doa mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, ibadah Ramadan kita, baik puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, seluruh rangkaian ibadah kebaikan di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teriring doa mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi umat Nabi yang senantiasa berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau, berkutwah kepada beliau, agar hidup kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang kaitan dengan memakmurkan masjid. Ramadan sesungguhnya adalah momen yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa kembali kepada masjid umat ini, di mana semarak Ramadan masjid-masjid kita, tempat-tempat ibadah kita, dan juga majelis-majelis taklim ini makmur dengan berbagai kegiatan. Sehingga sungguh sangat mulia apabila Ramadan ini kesempatan untuk bagaimana mengangkat manusia, mengangkat jamaah masyarakat di tempat kita ini untuk bagaimana kembali mengingat betapa pentingnya masjid dalam kehidupan kita orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 17 dan juga ayat 18, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri, bahwa dirinya sudah bersaksi, dirinya itu jelas-jelas kafir, kufur.
ulaika habitat a'maluhum, dan mereka itulah yang pekerjaannya, perbuatannya, meskipun mereka itu memakmurkan masjid juga perbuatannya sia-sia. Wa fin narihum khalidun, dan mereka akan kekal di neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang berimanlah yang memang pantas untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Mereka orang-orang yang beriman dan kepada Allah, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka senantiasa mendirikan salat, wa aqamas sholata wa ataz zakata, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada rasa takut kecuali takutnya itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan diharapkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah sesungguhnya tempat yang memang dulu dijadikan sebuah tempat yang sangat penting ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan hijrah, di mana Rasulullah hijrah, Nabi itu kemudian membangun masjid, yaitu di Masjid Quba, yang berfungsi berbagai macam, antara lain adalah untuk melaksanakan ibadah, tapi juga masjid yang ramah untuk orang-orang yang belum punya rumah di situ. Nah, zaman sekarang memang ini mari kita kembali kepada masjid yang kita miliki semuanya, supaya masjid-masjid kita ini juga bisa dikelola secara profesional. Masjid-masjid kita yang ramah dengan jamaah, maka unsur-unsur yang penting di dalam masjid ini perlu kita perhatikan, bahwa masjid mestinya harus dikelola dengan manajemen yang profesional yang baik. Ada beberapa contoh yang menjadi referensi. Dulu ketika di Yogyakarta ada Masjid Jogokarian yang luar biasa makmurnya, kegiatan makmur, kemudian juga ada slogan-slogan berani membuat nol untuk kasnya tiap bulan, itu sudah luar biasa. Sekarang juga banyak masjid-masjid yang mungkin juga menjadi referensi karena masjidnya makmur, juga bangunannya yang baik, pengelolaannya, manajemennya juga baik. Nah, ini ada juga yang masjid ini berani tidak hanya kasnya nol tapi kasnya min, berarti ada orang-orang yang memang mendukung di situ dalam hal biaya. Nah, di masjid ini ada komponen-komponen penting yang mesti harus kita sikapi, yaitu ada bangunan masjid, ada takmir masjidnya, ada jamaahnya. Nah, bagaimana kita mengelola masjid supaya masjid kita menjadi masjid yang makmur? Nah, kalau kita lihat pada surat At-Taubah ayat 18 tadi, bahwa orang Islam, orang yang beriman, ini mestinya kita itu hatinya memang harus terpaut dengan masjid, karena memang masjid itu ya seyogyanya bisa menjadi barometer ukuran orang-orang yang ada di sekitarnya, tingkat keimanan mereka. Kalau masjidnya itu ramai, masjidnya itu makmur, berarti orang yang berada di sekitar masjid adalah imannya kuat. Jadi masjid menjadi tolak ukur, menjadi barometer imannya, kualitas imannya orang-orang yang ada di sekitar masjid. Nah, oleh karena itu masjid dalam hal ini harus kita kelola sebaik-baiknya secara profesional.
Di dalam struktur masjid bagaimana untuk ketakmiran masjid? Maka takmir masjid ini harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kemasjidan. Di masjid ini memang harus ada seorang imamnya, ya mungkin dewan syariahnya, ya. Kemudian juga ada ketuanya, ya ketuanya takmir masjid. Tapi juga di masjid memang harus ada yang bagian sekretaris atau manajemen, kemudian bagian keuangan, dan juga ada yang lain. Nah, mestinya di masjid tersusun ada struktur kemasjidan. Nah, dalam ilmu kemasjidan ini sering yang kita dengar itu ada bidang-bidang yang mesti itu ditata di kemasjidan. Antara lain ada bidang idarah, yaitu bidang manajemen. Maka bagaimana ini pengurus takmir masjid ini mengelola masjid ini dengan manajemen yang profesional, mulai dari surat menyuratnya itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di situ dalam bidang manajemennya juga pengelolaan keuangan, ada sumber pendapatan keuangan, pengeluaran dari apa yang menjadi kebutuhan masjid, tapi juga program-program yang mesti harus disusun nih secara manajemen yang profesional dan baik. Tapi masjid juga ada bidang namanya idarah, ada bidang namanya imarah, ya sudah idarah ada namanya imarah, yaitu untuk memakmurkan masjid. Ini dalam urusan peribadatan. Sehingga bagaimana masjid ini nanti disusun supaya imamnya, kualitas imamnya, kemudian juga bagaimana muadzinnya, bagaimana penceramahnya, dibuat jadwal-jadwal, kemudian juga muadzinnya, kemudian ada bidang-bidang pelatihan. Nah ini sehingga jamaah ini akan menarik untuk bisa memakmurkan masjid. Tapi juga masjid ada bidang namanya bidang riayah. Ini bidang fisik. Nah, fisik masjid ini mesti harus diperhatikan bahwa masjid dengan disebut Baitullah, rumah Allah, ini mesti dibangun dengan bangunan yang kokoh, tapi juga menarik, tapi juga bisa nyaman untuk tempat melaksanakan ibadah, di mana orang yang melaksanakan ibadah di situ akan merasakan ibadahnya bisa dengan khusyuk, dengan tawadhu, karena tempatnya yang nyaman, bangunannya yang indah, mungkin juga bangunannya yang megah. Tapi nanti masjid yang memenuhi berbagai kelompok, berbagai golongan, berbagai usia. Mungkin yang lansia dipikirkan bagaimana yang lansia, yang ibu-ibu, yang remaja, kemudian anak-anak, bahkan dengan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk bisa ke masjid. Di mana ini bangunan yang kokoh, yang baik, yang bagus, yang megah, yang menarik, sehingga memang orang itu akan melaksanakan ibadah itu dengan penuh kenyamanan. Para pemirsa kajianmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang idarah ini mestinya kita merencanakan bagaimana masjid itu, ya mungkin daftar kepengurusannya juga ya ini nanti terkelola, syukur memang sesuai dengan bidangnya. Kemudian juga masjid ini punya daftar jamaah, ya jamaah satu keluarga, ada bapak, ada ibu, sampai pekerjaan, sampai aktivitasnya harian,
frekuensi datang ke masjid, punya daftar jamaah. Masjid punya daftar penceramah yang mengisi kajian. Penceramah kajian di majelis taklim itu siapa-siapa. Kemudian masjid itu punya majelis taklim yang dikelola di situ. Ya, majelis taklim nanti ada mingguan majelis taklim untuk yang lansia, majelis taklim untuk ibu-ibu, majelis taklim yang untuk umum. Nah ini. Tapi juga zaman yang modern ini bahwa masjid juga perlu dibutuhkan, yaitu ada mengelola situs internet. Jadi anak-anak muda kita apalagi untuk merangkum, untuk menarik generasi-generasi milenial yang di situ membutuhkan gadget, yang di situ membuka-buka di situs. Nah ini memang masjid-masjid kita perlu itu. Adapun mungkin kadang-kadang anak-anak muda justru itu lari kemana tidak terkontrol. Nah, apabila itu di masjid itu ada, sungguh di situ, nah ini masjid yang ramah dengan anak muda. Nah, masjid untuk bidang imarah ini perlu, yaitu diadakan pelatihan-pelatihan. Nah, dari nanti ada seksi pendidikan, mungkin perlu di masyarakat ini ya. Sekarang banyak anak-anak yang adzan, mungkin suara adzan yang masih keliru, masih banyak dilantunkan saudara-saudara kita adzan tapi mungkin lafalnya kurang benar. Ini mungkin perlu dilatihkan pada anak-anak kita. Ya, remaja-remaja yang suaranya bagus. Ya, banyak ini muadzinnya ya sudah tua, ya suaranya juga ya mungkin sudah ya tidak bagus, ya kurang bagus. Nah, ini meskipun ya ini baik ada muadzin yang khusus, tapi memang untuk regenerasi, kaderisasi memang butuh kita itu ya melatih anak-anak. Jadi memang melonggarkan untuk anak-anak, ya mungkin dilatih, dilombakan, ya nanti sudah diperankan bagaimana untuk menjadi muadzin. Masjid yang bagus itu punya perpustakaan, bagaimana mengelola perpustakaan, sehingga mungkin anak-anak yang belajar mungkin tidak punya buku, masjid itu bisa membantu anak-anak kita yang mungkin butuh referensi buku-buku keagamaan. Bahkan di situ ada yang membantu kalau kesulitan belajar, nah itu manfaatkan ya, ada namanya tutor sebaya. Nah itu luar biasa. Kemudian juga masjid ada seksi untuk urusan dakwah dan mungkin peringatan hari besar agama PHBI. Nah ini ya memang nanti untuk menumbuhkan ada syiarnya, dan juga disitulah kiprah remaja-remaja kita. Kalau masjidnya itu nanti penuh dengan kegiatan, nah, kegiatan yang energik adalah para anak muda kita. Orang tua itu support dana, tapi anak-anak yang punya tenaga. Kemudian juga masjid ini ada bagian sosial kemasyarakatan, sehingga tadi ada orang-orang yang memang butuh sentuhan, sehingga ada kesan masjidnya megah, uang kasnya banyak, tetapi ada masyarakat yang di sekitar masjid yang membutuhkan uluran tangan, ini tidak ada yang menyentuh. Ya sungguh sangat tragis. Sehingga pasti masjid di tempat kita ini harus ramah dengan orang-orang yang mungkin perlu butuh uluran tangan. Sehingga mungkin kalau dengan data, ya tadi data siapa yang aktif jamaah di masjid, siapa masyarakat desa yang belum aktif di masjid, barangkali siapa yang ada di mungkin luar daerah di situ aktif ke masjid di situ, itu perlu ada relawan-relawan. Nah, kemudian juga masjid di bidang imarah ini ada remaja masjidnya. Nah ini remaja masjid ini nanti ada muslimah yang perempuan-perempuan juga dilibatkan. Nah ini kemudian ya pendidikan
perlu dipikirkan ada TPQ, ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada kajian keagamaan, bahkan juga ada di masyarakat ini gerakan-gerakan sosial untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu, mungkin janda, bahkan juga kegiatan-kegiatan khitanan massal, bakti sosial, nah, kemudian terhadap bencana atau berkorban. Kemudian di bidang riayah juga harus diperhatikan tadi masalah keamanan, masalah pembangunan dan rehab, memelihara kebersihan masjid, perlengkapan dan peralatan, bagaimana ini supaya terencana dengan sebaik-baiknya sehingga masjid kita bisa berdaya guna. Masjid ini kepada orang yang memang belum paham agama menjadi gembira karena di situ masjid itu mencerahkan umat dalam bidang agama. Masjid bagi orang-orang yang kurang mampu juga mencerahkan karena dengan masjid mungkin dia dibantu pendidikannya dan juga mungkin hariannya yang kurang, mungkin makan, minum dan sebagainya ada. Masjid bagi siapapun orang di situ bisa memberikan peran yang optimal. Apabila masjid dikelola dengan manajemen yang profesional, maka masjid-masjid kita sungguh sangat potensi untuk bisa menjadikan warga di sekitar masjid ini mengantarkan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada pada Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan ini. Syiar Ramadan yang di masjid-masjid ini akan mengantarkan kita semuanya untuk kita come back to masjid, kembali kepada masjid. Kita perhatikan bahwa orang Islam, orang yang beriman untuk menjadi imannya berkualitas kembali kepada masjid sehingga masjid kita makmur, masjid kita berdaya guna, masjid kita akan mengangkat derajat kita, orang yang beriman akan mulia di sisi Allah dan nanti akan memajukan bangsa dan negara ini. Demikian yang kita sampaikan kaitannya dengan memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bagaimana untuk kita senantiasa bisa kembali ke masjid untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ufaidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.